Oke, selamat malam guys. Kali ini bersama gue di Podcast Rajang. Gue kedatangan bintang tamu kali ini yaitu pemain Tarkam. Dan ini kita Ages Wijar atau dikenal dengan Segi. Oh ya, langsung aja simak bagaimana tentang cerita karakteristik dia ketika berada di posisi jadi pemain Tarkam yang lagi hits saat ini. Oke, guys, gue langsung mau tanya aja. Lo dari berapa tahun sih terjun ke dunia main bola? Ke dunia main bola maksudnya dalam ya dari pertama turnamen mengenal turnamen dari umur berapa tahun, apakah dari sekolah atau sekarang aja gitu? Ya kalau misalkan mengenal turnamen sih ikutan turnamen gitu ya. Ya dari berapa pertama dari SMP juga udah pernah ikut. Udah pernah ikut ya? Ya. Itu pertama kali lu main di mana sih? Di lapangan mana gitu? Ya pastinya di kampung sendiri sih. Kampung sendiri ya? Di Cikesi. Oke, Cikesi. Kalau enggak di sini di Cikatomas. Ini lu berarti dari SMP juga sudah ada bakat ke main bola? Dari SMP, iya. Dari SD juga sih dulu pernah jadi mewakili kecamatan Cilograng buat Porantas gitu ya. Mewakili kecamatan ya, ya. Berarti ini memang sih benar dari kecil juga udah ada bakat ya, buat. Tapi alhamdulillah sekarang lu udah bisa menemukan. Tapi kesan dan keluhan lu tuh maksudnya di dalam itu gimana? Apa banyak senangnya, apa banyak sedihnya gitu di kancah main namanya main bola pertarkaman gitu? Ya kalau di dunia pertarkaman sih ya gimana? Maksudnya seru apa gimana, menantang gitu? Seru ya, kita dari main bola itu yang pertama jadi bisa banyak teman gitu ya. Iya, jadi ada hikmahnya juga ya, bukan sekedar permainan ya. Iya gitu, banyak teman, banyak saudara gitu. Jadi yang tadinya nggak tahu bisa saling kenal gitu kan, bukan cuma di lapangan doang tapi ya kita jadi habis dari lapangan, di luar lapangan juga kita punya nomor, terus kita kontak-kontak, hubungan kita jadi banyak ya, kenal dengan orang-orang. Nah, tapi jalan kemanapun juga nggak susah gitu. Ya memang kadang-kadang kan kalau orang itu bilangnya gini, ngapain sih main bola gitu, nggak ada duitnya, ngapain sih main bola cuma ngotot-ngototin baju doang sama sepatu. Tapi kan di sisi lain lu bilang tadi kita banyak hikmahnya juga ya, banyak teman terus kadang-kadang ada yang kita butuh misalkan seperti apa, nanti kita juga bisa bantu tuh kan. Tapi kalau di usia sekarang tuh lu lebih banyak main bola di daerah sendiri atau keluar daerah kayak misalkan ke Pelabuhan Ratu atau ke Cikotok, gimana kalau sekarang? Ya untuk sekarang sih tergantung ada turnamennya gitu bang. Gitu. Ya tergantung ada turnamennya di mana gitu ya. Oh iya. Emang kalau sekali turnamen itu biasanya lu dibayar berapa sih sama orang, sama klub gimana gitu? Apa misalkan sekedar cukup rokok sama kopi doang atau misalkan ada sekedar uang saku ya kita percaya aja sih. Harus diceritain dong. Ya harus sih, kita kan di sini juga ke publik ya, kita realita tentang kehidupan yang sedang terjadi biar nanti pemirsa itu tahu yang sebenarnya apa gitu, apa gimana, apa misalkan cukup oke saya main di tim saya ini cuma bensin doang, cuma bisa ngerokok doang, nah gimana misalkan contohnya kan nggak mungkin banget lu ngeluarin tenaga tanpa dikasih sesuatu sama orang gitu. Ya kalau menurut Aris pribadi ya. Jadi Aris mah gimana ya, orangnya tuh nggak pernah ngehargain gitu. Nggak pernah ngatur misalkan aku main 1 jam siap main 500.000 berapa gitu kan. Yang penting ya ini aja, tolong ngertiin aja gitu jalannya, jaraknya gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya operasional kita ya, kita kan dari Cikatomas juga misalkan kebayang nggak cukup dengan pakai air, motor harus diisi sama bensin gitu. Kalau udah paham sih pasti nggak bakalan pasti ngertiin juga dia juga pasti. Tapi sih guys, aku tuh pernah dengar katanya sih kalau main bola itu, contoh kita nih ngebon pemain dari luar, itu biasanya hadiahnya itu suka tidak imbang sama beli pemain. Benar itu pengeluaran, benar nggak kayak itu? Ya yang namanya ngebosan jadi bos sepak bola gitu ya. Jadi bosnya. Iya kagak ada yang namanya untung gitu bang. Harus selalu terus ya. Contoh kalau misalkan hadiahnya 5 juta, itu sampai final tuh habisnya suka berapa sih? Ya itu pengeluaran mah lebih dari segitu, ada yang 20 juta bahkan lebih dari 2 kali lipat dari hadiahnya. Itu kan cuma nama doang ya, yang tenar. Asal tekor tapi kesohor. Itu sepertinya ada di slogan mobil truk di belakangnya, biar tekor tapi kesohor, tapi nggak apa-apa, yang penting dapat piala di lapangan. Yang penting nama. Kalau gue sih jadi lu misalkan jadi pemain bola, ketika misalkan kita main bola udah selesai nih,
itu biasanya tuh suka yang ada yang ngepen, misalkan bang Agus main minta tanda tangan, atau minta foto bareng gitu, banyak kayak gitu. Kayak Ariel Noah aja ya. Iya iya kayak kan itu selebritis lapangan gitu istilahnya, banyak kayak gitu. Kalau yang minta tanda tangan sih jarang. Jarang, ya. Ya, tapi kalau yang suka minta foto bang foto dong, Iya. ada aja gitu. Tapi lu bangga nggak? Ya bangga nggak bangga sih biasa aja sih, tapi ya lumayan bangga. Bangga sih harus bangga kan, lu seolah jadi selebritis gitu. Ketika misalkan posisinya jadi pemain pasti kan, oh pingin foto dulu sama Bang Ages, pingin foto dulu. Tapi kalau lu main bola tuh biasanya jadi apa sih? Apa jadi kiper atau jadi penyerang biasanya? Yang sering gitu, yang sering lu Ya, lakukan. kalau dulu sih pertama terjun ke dunia olahraga itu kiper ya, penjaga gawang yang pertama ya. Terus makin kesini dipikir-pikir bete gitu sendiri terus jadi penjaga gawang Kita juga ya kadang-kadang suka ngelamun. Apalagi kalau lawannya nggak imbang, kadang-kadang banyak Iya, bilang, gitu. woi kipernya ngopi aja gitu. Tapi untuk sekarang mah sih kalau misalkan ada yang ngebutuhin gawang ya oke aja gitu. Kalau Oh jadi yang multi ngebutuhin ya, back, multifungsi ya, bisa aja lo jadi alhamdulillah. kiper atau jadi apa namanya back atau juga jadi wings gitu ya atau Ya sayap. alhamdulillah bang, masih ada yang percaya gitu. Lo sendiri dari sini kalau main ke luar? Ya paling sama teman, kalau nyuruhnya sendiri ya sendiri. Oh, jadi kayak agen ya, misalkan Bang Agus misalkan gue tuh butuhnya kiper Iya, sama betul. wings atau sama misalkan striker, berarti lo cari gitu Ya, agen-agen betul, yang ya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke jauh gitu ya ke Jampang, Pernah juga ke Jampang? kalau sendiri nggak berani gitu bang, jadi harus ada temennya aja. Emang kenapa? Jalannya ya? Ya jalan jarak juga kan jauh, terus iya sih. di jalan suka bete aja gitu kalau sendiri, takut juga kan pasti pulang pasti malam. Oke, lu apa namanya Seng? Lu kan di main bola tuh, itu kan pasti menjadi salah satu kehidupan pokok lu di situ. Tapi tuh kadang-kadang kalau lagi main bola nih, suka kepikiran cewek gak? Kalau lagi lu misalkan main bola, Iya. tapi kadang-kadang suka kepikiran cewek gak? Kalau misalkan bola lagi keluar atau bola lagi nggak ada gitu. Dulu sih kalau misalkan status kita punya pacar ya, Oh, iya. kalau Oh, lagi gitu. punya pacar, Oh. terus Suka dalam kepikiran. suatu hubungan ada masalah gitu. Oh gitu. Ya pas ada masalah kita kebetulan ada main bola, ada jadwal nih main. Kadang-kadang suka kepikiran aja gitu Dia ya, main, kepikiran. main pun tidak konsentrasi ya. Saya bilang gitu sih bang ya, jadi keinget terus, tapi kita bersikap profesional aja Iya. sih kalau di lapangan. Tapi kalau misalkan lu nih Berusaha mau main misalkan di daerah mana, pernah nggak pacar lu ikut nyaksiin lu main? Kalau untuk pacar sih pernah, Pernah tapi ikut jadi tepuk tangan, ayo gitu ya. enggak lah, ngapain. Kayak anak kecil aja kayak Subasa, ayo Subasa gitu kan, tapi enggak. Enggak. Tapi lu sih menurut gue ya bagus juga, karena kan kita harus yang namanya kredibilitas kan. Contoh masa kita main bola mikirin pacar atau main Iya, bola harus mikirin profesional, ya. itu foto apa namanya? Jangan itu dibawa-bawa. gimana. Tapi kalau sekarang nih kan main bola kita sudah, apalagi kemarin kan zaman Covid itu sedikit hentikan, nah sekarang udah mulai merak lagi. Iya, benar. Kayaknya lo kalau misalkan posisinya habis dari main bola itu bisa nggak lo jadi wasit kayak orang-orang lain Posisi yang kayak Iya. ngewasitan, disuruh misalkan Bang Agus tolong dong misalkan nggak ada wasit karena misalkan Iya. jadi pernah jadi pemain, pernah nggak jadi wasit? ya untuk jadi wasit juga sih kalau misalkan dibutuhin gitu ya, nggak ada wasit, suka ada yang ngontek ya siap aja gitu. Kalau Tapi itu misalkan masih percaya. pas ketika lo jadi wasit apa otodidak atau misalkan pernah kursus gimana, apa hanya tahu sekedar apa namanya di lapangan aja, benar-benar ilmunya tuh ilmu asli gitu. Ilmu asli. Ah. Bisa dibilang ya seperti itu, ilmu asli bang. Jadi kagak pernah kursus apa gitu ya. Heeh. Tapi sih dalam hati niatan pengen gitu, Pengen, pengen kursus kayak wasit-wasit dapat sertifikat gitu Iya, waktu ya. cuma kan butuh modal juga. Iya sih. Tapi aku tuh suka dengar tuh kalau jadi wasit, woi wasit gila, woi wasit oke, Oh, gimana sih itu mah, perasaan? aduh itu mah udah bukan 1-2 lagi itu mah kan Iya. udah sering gitu wasit mah. Jadi resikonya seperti itu bang. Oh itu ya. Tapi lu nggak takut ketika udah pertandingan beres? Enggak, kalau kita kena, woi wasit gila, ngapain lu? Lu wasitan aja gitu enggak? Agak pribadi sih kalau jadi wasit, Ya. sebelum wasitin suka nanya dulu ke panitianya gitu Oh, ya. gitu. Bang ini gimana, aman nggak, keamanannya gimana? Kalau Ya. misalkan terjamin aman ya saya siap. Kalau misalkan Oke. nggak ngejamin ya saya lepas tangan, ampun. Oh, iya. Ya soalnya kan Berarti, takam itu kan keras juga. Lu bagus sih, Kan jadi tahan, sebelum istilahnya ke lapangan lu apa namanya nanya-nanya dulu Iya, itu ke panitia. kepanitiaannya dengan komitmen seperti apa. Kita kan celaka Ya, juga ya kalau itu misalkan iya kita lah. mewasitkan kan namanya manusia ya, Iya, pasti kalau ada ada salah salah. lah pasti. Kalau misalkan kita, apalagi kalau misalkan kita jauh kan nggak ada, kalau nggak ada akhir garis kan repot juga kan. Iya, kan, Orang pasti. misalkan handsball atau apa, kalau kita nggak ketahuan ya Iya, nggak ada benar, garis, benar. kita bisa repot juga gitu. Apalagi lapangannya gede gitu.
Benar-benar. Tapi kalau jadi wasit kayaknya lebih gede ya pendapatannya daripada lu jadi main bola. Kalau untuk wasit sih kan kalau wasit tiap hari gitu ya, Ya, bisa agak sedikit gede gitu lah, bisa dibilang. 2 kali lipat ya. Jadi kalau wasit kan pasti saya misalkan pertama kali lu main sekian puluh ribu, tapi kalau main bola belum tentu ya pas habis main bola dikasih itu belum tentu. Iya gitu gitu. Oh, jadi berarti kesimpulannya lebih memilih jadi wasit atau jadi pemain bola. Kalau dari segi pendapatan nih, Kalau untuk pendapatan sih mending jadi wasit. ya, udah pasti ya. Iya, Kontraknya udah misalkan pasti. sekian hari berapa. Ya, Tapi sekian kalau hari, ya. kalau hobi, kalau enjoy mana tuh? Enjoy main lah. Enjoy main, mah nggak ada beban. nggak ada resiko buat apa gitu Iya. ya. Resikonya dikit, cuma paling cedera apa Oh, gitu iya. doang. Kalau wasit kan kita salah nih ya pasti Pasti. langsung. Lu pernah nggak Pandangan penonton apa dia. namanya tadi cedera sampai misalkan patah tulang atau misalkan terkulir gitu? Pernah nggak? Amit-amit bang kalau sampai patah tulang Ya, nggak makanya. mau lah. Iya belum pernah, paling biasa ankle gitu. Ya ankle itu LCL. udah lumrah ya. Udah lumrah ya resiko pemain bola seperti itu. Tapi kalau misalkan lu nih masukin bola ke gawang, orang lain tepuk tangan gimana? Wih, selebrasi bangga gitu di hakim misalkan. Oh, gue tuh ngegolin gitu, suka ada yang ngasih uang gitu, bangga ya. Bangga banget bang, pernah waktu itu ngegolin ya pas di Nyamidah itu. Ya. Terus niru gaya Ronaldo, ya. Oh, siu langsung itu gol. Mantap kan? Gol kemenangan 2-1 ya itu kalau nggak salah. Pas Oke. di Nyamidah. Oke, berarti kesimpulannya jadi pemain tarkam atau jadi wasit itu kalau menurut Persi lu lebih nyaman jadi pemain. Tapi kalau dari pendapatan lu lebih nyaman jadi wasit. Jadi Oke. wasit. Oke guys, kita buka kali ini bersama bintang tamu Ages atau Segi telah curhat menyimpan waktunya ke posisinya Galang, dan tadi kita udah cerita ternyata hidup itu banyak jalan, banyak cara, tidak harus satu jalan aja untuk mencapai kebahagiaan. Karena terkadang Betul. main bola pun dipandang manusia itu hanya sekedar permainan, tapi sih kan hikmahnya banyak ya Pak Ages ya. Banyak Kita bisa hikmahnya juga. bikin teman, terus kita hubungan relasi antar satu sama lain kita bisa terkoneksi dengan baik, dan intinya kita apa yang kita bisa jalannya aja. Sambil cari jodoh juga bang. Oke, iya, dan jangan lupa Bisa sambil gitu. cari jodoh itu pun kalau yang masih single, tapi kalau udah bapak-bapak Iya jangan. sih. Oke, terima kasih Bang Ages ya udah datang ke tulisan Oke, kami. sama-sama, Dan siap. kita akan lanjut di lain waktu. Terima kasih. Oke, thank you. Bye. Mantap.